Shalom Retreat Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Dia. Let's worship Him.
Tuhan Yesus, itulah yang kami rindukan. Senantiasa kami boleh berada di dekat Engkau Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu. Biarlah itu menjadi satu kebutuhan kami tiap-tiap hari seperti kami bernafas. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kami setiap saat, setiap waktu. Di tengah mungkin setiap aktivitas kami, kegiatan kami, tetapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi terutama di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, Engkau yang memimpin semua kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa mencari wajah-Mu, senantiasa menjadi satu kesukaan ketika kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sabar terhadap kami. Biarlah kami juga semakin menyadari bahwa kami harus selalu meningkatkan hubungan kami dengan Tuhan dari hari ke hari. Engkau yang akan terus membimbing kami berjalan di jalan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sebentar juga yang akan dipakai menyampaikan firman. Kami percaya itu boleh menjadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kami. Untuk kami boleh senantiasa semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua Midweek Worship Community, agar kami juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita mendapatkan berkat yang besar. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Alexander. Enjoy his word. Shalom, saudara-saudara dari Midweek Worship Community. Saya bersyukur bisa bergabung, berjumpa dengan saudara-saudara walaupun via online. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Nathan bersama istri yang mengundang saya boleh berbagi. Apa sih kata menyembah, worship? Buat kita, orang-orang percaya, sudah nggak aneh, nggak asing mendengar kata menyembah. Tapi mari hari ini kita merenungkan, apa sih kata menyembah yang sesungguhnya? Nah, saudara, ternyata kata menyembah itu ada dua pandangan. Satu pandangan secara agama, dan kedua pandangan secara Bapa kita di surga. Nah, saya nggak akan membahas tentang pandangan menyembah dari agama. Tidak. Karena masing-masing agama punya peraturan bagaimana umatnya itu menyembah. Tapi Bapa kita di surga itu punya sebuah kebenaran tentang penyembahan. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat. Suatu hari Tuhan Yesus harus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea dan lewat daerah Samaria. Nah, di situ berjumpa dengan seorang perempuan yang secara agama, perempuan ini sangat beragama. Karena dalam diskusi itu, ketika Tuhan Yesus minta kepada perempuan itu, yang minta air hidup yang luar biasa. Panggil suamimu dong. Lalu perempuan itu menjawab, Guru, aku nggak punya suami. Masih ingat ya? Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan menemplak hidupnya, tiba-tiba wanita ini bicara penyembahan. Nenek moyang kami mengajar kami menyembah di Gunung Samaria. Tetapi nenek moyangmu mengajar menyembah di Gunung Yerusalem. Nah, maaf, saya menggunakan istilah kekristenan. Begini, sampai hari ini masih banyak, maaf, di antara kita, itu menanyakan, yang benar itu menyembah di gereja Katolik, di gereja Pentakosta, di gereja Protestan, di gereja Baptis, betul tidak? Nah, Tuhan Yesus menjawab, hai perempuan, akan datang waktunya, dan sekarang sudah tiba, bahwa yang dicari oleh Bapa di surga, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lah rohnya itu huruf kecil. Jadi bukan dengan Roh Kudus, tapi roh kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya menemukan kata menyembah secara bahasa Indonesia. Ketika Roh Kudus membawa mulai dari hidup Henokh di Kejadian 5 sampai kepada Nuh, sampai kepada Abram yang menjadi Abraham, dan seterusnya. Ternyata kata menyembah
kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu artinya hidup dengan Tuhan. Jadi menyembah itu bukan aktivitas, maaf ya. Kita tutup mata, kita berlutut atau duduk atau berdiri, lalu ada alunan musik, entah gitar atau piano, organ, lalu kita sambil mengangkat tangan, terus kita naikkan pujian ini, pujian itu. Saudara, ternyata bukan itu penyembahan. Tapi menyembah itu hidup dengan Tuhan. Nah, coba ya, mulai hari ini, kalau saudara membaca Alkitab, dan ada kata menyembah, coba saudara ganti. Ya, saya berikan contoh Yohanes 4. Jawab Yesus kepada perempuan itu, kamu tidak perlu hidup dengan Tuhan di Gunung Samaria. Juga kami orang Yahudi tidak perlu hidup dengan Tuhan di Gunung Yerusalem. Tapi kalau kamu mau hidup dengan Tuhan, hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan aktivitas fisik, saudara. Menyembah itu hidup dengan Tuhan. Abraham sampai menjadi Abraham. Ternyata dia itu hidup dengan Tuhan sepanjang perjalanannya. Musa yang dipilih oleh Tuhan menjadi wakilnya untuk memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ternyata juga sedang hidup dalam penyembahan. Hidup dengan Tuhan. Hidupnya diatur, dipimpin, dikuasai, dituntun, disetir, dikendalikan. Cobalah temukan kata-kata lain. Jadi begini, maafkan saya. Kalau ada di antara kita, misalnya 8 jam sehari beraktivitas menyembah di dalam kamar atau di ruang tamu atau pokoknya sendirian di rumah, ya menyanyi bahasa roh, maaf, ya pakai musik, tapi kita sedang tidak hidup dengan Tuhan. Kita hanya menyanyi, menaikkan lagu, mazmur, bahasa roh. Lalu hidup ini tidak mengalami perubahan apa-apa. Maka itu bukan penyembahan yang Tuhan kehendaki. Itu hanya aktivitas. Nah, kalau kita lihat Kejadian 5 ayat 22 dan 24, itu luar biasa. Dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama sekian ratus tahun lagi. Lalu ayat 24 dikatakan, maka Henokh tidak ada lagi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, ternyata kata bergaul itu adalah hidup dengan Tuhan. Nah, kita lihat dalam fakta orang yang bergaul. Ya, coba dari anak-anak kita. Contohnya, kita punya anak dari lahir kita jaga untuk berkata-kata yang benar, sopan, etika, taat, enggak macam-macam. Bagus. Akhirnya dia harus masuk TK atau playgroup. Ya wajar, anak kita kok. Saudara pernah perhatikan? Baru 5 hari sekolah. Baru 5 hari. Bergaul dengan teman-temannya. Sadar enggak? Maka anak kita itu sudah mulai ngomongnya aneh-aneh. Sikapnya aneh-aneh. Karena bergaul dengan teman-teman baru yang selama ini belum tahu. Begitu pula anak-anak remaja. Yang punya teman bergaul. Bahkan kalau saya sebut pacar. Mengapa anak-anak remaja, anak muda itu kalau punya pacar, lebih nurut kata pacarnya daripada kata mama papanya? Wajar enggak? Karena itu dampak pergaulan. Nah, itulah menyembah. Nah, jadi begini. Inti, ya, hakiki, esensi menyembah. Itu bergaul dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Nah, dalam pergaulan, hal yang paling nampak terlihat adalah ketularan. Sifat, cara berkata, cara berpikir, cara melihat, cara merasa, itu ketularan dengan sahabat kita. Saudara masih ingat Abraham disebut sahabatnya Tuhan? Sampai ada lagu dari Israel Youth, I'm a friend of God. Aku sahabat Tuhan.
Sampai Tuhan Yesus sebelum berapa jam ditangkap untuk diadili, disalib. Dia berkata, mulai sekarang aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba nggak ngerti apa yang dikerjakan tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku sudah memberitahukan segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Saudara, jadi penyembahan itu bukan ditentukan oleh lagu apa, berapa lama kita angkat tangan, berapa lama kita bermazmur bahasa roh, berapa bagus musiknya, berapa jam penyembahannya. Tidak. Penyembahan kita dengan Tuhan, ngerti hidup dengan Tuhan, itu akan ditentukan. Berapa banyak kita menyerap ketularan karakter Tuhan. Karena saya punya istilah ya. Nah, kalau Tuhan mengajak kita bergaul dengan Dia, dan kita bergaul dengan Tuhan, kalau saya pakai istilah kita menyembah Tuhan, maka pertanyaannya, ayo, siapa bakal ketularan siapa? Jangan sampai loh kita berani ngomong, ya Tuhan ketularan aku. Amit-amit, nggak mungkin. Justru kita yang ketularan Tuhan. Berarti makin sering kita hidup dengan Tuhan, dalam arti menyembah. Berarti karakter Tuhan harus makin nampak di hidup kita. Lalu orang-orang lain yang melihatnya. Ini yang Tuhan cari, penyembahan yang betul. Jadi lagi sekali bukan aktivitas kita. Menyanyi, duduk, berlutut, berdiri, sujud dengan alat musik. Maaf. Bukan itu yang Tuhan cari. Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, begitu pula kata ibadah. Ya, karena ibadah tanpa penyembahan itu bukan ibadah. Nggak enak sama sekali. Masih ingat Paulus menulis kepada Timotius, ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, dulu sebelum saya mengerti konsep penyembahan ini, saya tuh mikir gini, ibadah itu kan kebaktian. Masa sih kebaktian perlu latihan? Kok kayak orang main musik? Ternyata bukan, saudara. Ibadah itu juga adalah penyembahan yang artinya sama hidup dengan Tuhan. Begini logikanya. Kalau selama kita hidup di dunia ini, nggak pernah latihan ibadah, nggak pernah latihan hidup dengan Tuhan, maka pada suatu hari kita harus pulang ke surga. Ini istilah saya. Yakin orang itu nggak kerasan di surga. Karena nggak pernah belajar, nggak pernah latihan hidup dengan Tuhan. Contoh lah ya, contoh. Satu hari, kalau ada di antara kita sempat diundang Presiden Jokowi untuk nginap di Istana Bogor atau Istana Merdeka. Kalau diberi kesempatan. Saudara percaya? Kalau kita nggak pernah latihan dulu, begitu kita masuk Istana Presiden, kita ini bingung. Ini apa ini? Itu kemana? Itu ada apa? Ruangan apa? Betul, kita jadi kaku. Karena kita nggak pernah latihan hidup dengan presiden. Maka itu Paulus menulis, latihlah dirimu beribadah. Bukan latihan kebaktian, tapi latih hidup dengan Tuhan. Buktikan. Tuhan itu kudus. Kita ini kudis. Ya, maaf istilah saya. Bagaimana yang kudisan kayak kita manusia ini bisa kumpul yang kudus kalau tanpa latihan? Tanpa belajar hidup dengan Dia yang Maha Kudus. Wah, kita bisa kacau hidup ini. Jadi mulai hari ini, ayo kita merubah konsep pikiran motivasi menyembah. Maaf, kalau ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Lakukan yang sudah lakukan. Tapi saya pesan, Musa 40 hari, 40 malam di gunung itu berjumpa dengan Yahweh Tuhan. Itu sedang hidup dalam penyembahan. Wih, keren sekali. Musa tidak dipanggil begini. Musa, puasa ya, ketemu aku. Nggak ada loh kata puasa. Musanya dipanggil. Yahweh panggil Musa, kamu naik. Musa berangkat. Musa nggak tahu kalau itu harus puasa. Karena Tuhan nggak ngomong. Begitu Musa naik dan berjumpa dengan yang Maha Kudus, yang Maha Benar, yang Maha Kuasa, yang Maha Suci, langsung Musa kesedot. Ya, saya pakai kata kesedot. Terhisap. Masuk dalam atmosfer, dalam alam roh, dalam alam surgawi.
Maka itu 40 hari 40 malam. Musa itu nggak makan, nggak tidur, maaf nggak kencing, nggak berak, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain. 40 hari 40 malam. Kemanusiaannya disedot habis. Lalu Tuhan mengizinkan Musa menyedot ketuhanan Tuhan itu sendiri. Apa buktinya? Maka itu selama 40 hari. Dan Musa nggak ingat loh. Musa nggak sadar kalau itu 40 hari. Musa pikir hanya berapa menit, berapa jam. Maka itu dampaknya. Karena dia nyedot Tuhan habis-habisan. Dan Tuhan menyedot kemanusiaan Musa. Sampai habis manusiawinya. Wajahnya menampilkan wajah Tuhan sendiri. Musa nggak tahu. Maka itu dia bingung waktu turun. Seluruh Israel menjerit, silau. Kenapa? Musa bingung, ada apa ini? Akhirnya dia harus pakai cadar. Karena dia nyedot habis Tuhan. Itu loh hasil penyembahan yang benar. Yang Tuhan rindukan atas kita. Wow. Kalau mulai hari ini semua kita, Midweek Worship Community, dari yang paling muda, remaja, anak-anak, sampai kita yang paling tua, hidup menyembah adalah hidup dengan Tuhan. Kemana saja kita pergi, kemuliaan Tuhan nyata. Saya akhiri dengan ilustrasi ini. Maaf yang gak suka durian, saya cuma beri ilustrasi. Saudara, orang yang makan durian, itu gak bisa bohong. Enggak kok, aku gak makan. Nggak mungkin. Karena durian itu membuat aroma tersebar. Betul tidak? Nah, yang nggak suka, ya harus nyoba dong. Enggak. Tapi saudara tahu, walaupun nggak suka, kalau ada temanmu makan durian, baik, saudara bisa lari. Karena aromanya itu keluar. Nah, seperti itu menyembah. Kalau kita sudah hidup dengan Tuhan, kita menyatu dengan Dia. Aroma Kristus, aroma surga, aroma kemuliaan, itu akan keluar lewat hidup kita. Cara kita berkata, cara kita melihat, cara kita merasa, cara kita mendengar, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Wow, semuanya aroma surga. Karakter Bapa kita nyata. Dan itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Di Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terus terang, saudara. Saya nggak bisa terima. Tolok ukur sempurna seperti Bapa di surga. Kalau sempurna seperti pendeta itu, saya masih lumayan. Tapi akhirnya saya ketemu konsep menyembah. Nah, kalau saudara dan saya sudah bisa hidup dengan Tuhan, Dia serap kemanusiaan kita, dan kita sedot ketuhanan Tuhan, pasti bisa. Karena kita bergaul karib. Ketularanlah kita dengan Dia. Wow, betapa indahnya kalau konsep penyembahan seperti itu. Biarlah mulai hari ini kita belajar. Kita melatih diri kita untuk beribadah. Melatih untuk hidup dengan Tuhan. Sekali lagi, Midweek Worship Community, ayo kita belajar hidup dengan Tuhan. Tanggalkan semua kekudusan kita. Supaya kita bisa menyerap kekudusannya. Nyedot habis. Maka kemanusiaan kita akan dilenyapkan dan ketuhanannya, keilahiannya nyata. Itu yang tertulis di 2 Petrus bahwa kita akan memiliki kodrat ilahi. Wih, luar biasa kalau kita sudah punya kodrat ilahi itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lagi sekali terima kasih Pak Pendeta Nathan dan istri mengundang saya boleh berbagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami sederhana. Bahwa menyembah itu bukan aktivitas. Nyanyi, tutup mata, angkat tangan, bermazmur, pakai musik. Ternyata menyembah itu kami sedang hidup dengan Bapa sendiri. Hari ini, bagi yang sudah percaya dan mau mengambil keputusan, maka kami bersama-sama mengambil keputusan. Mulai hari ini kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Kami akan belajar menikmati kehadiran Tuhan. Silakan Tuhan, seperti Musa, Engkau sedot habis kemanusiaannya, sehingga keilahian-Mu nyata.
sedot hidup kemanusiaan kami, dan kami mau menghisap kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga setiap orang yang melihat kami dan berjumpa kami, mereka melihat Tuhan lewat hidup kami. Sebagaimana kami makan durian, orang pasti percaya karena aroma durian itu keluar dari hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Bapak ajarkan kepada kami. Supaya kemanapun kami pergi, berjalan di jalan kemenangan-Mu, seperti surat Korintus, maka orang-orang akan mencium aroma Kristus. Terpujilah nama-Mu, memberkati anak-Mu, Pak Pendeta Nathan bersama istri yang rutin membuat pelayanan lewat YouTube ini, berkati. Dan semua orang yang bisa mengikutinya, sungguh-sungguh diubah hidupnya. Ini kami Tuhan mengucap syukur. Terima kasih untuk fasilitas Zoom yang luar biasa. Terima kasih untuk fasilitas sosial media yang hebat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Roh Kudus menolong kami, memimpin kami untuk melakukan firman ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, saudara-saudara semua yang hadir di Midweek Worship Community. Shalom, Pak Pendeta Nathan bersama istri. Tuhan memberkati kita semuanya.